Pemirsa Intens Investigasi, panasnya polemik antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana yang masih terus berlanjut ternyata bukan alasan bagi mantan Gubernur Jawa Barat itu untuk kembali tampil di hadapan publik. Seperti baru-baru ini, ia tampak sedang berada di bandara di Bali dan kehadirannya langsung menjadi sorotan. Tak hanya itu, ia tetap diminta oleh para penumpang yang nasibnya sama, yaitu pesawat yang akan ditumpanginya delay berjam-jam. Tanpa bisa menolak, akhirnya ia menjadi perwakilan dari penumpang untuk mengatasi masalah delay tersebut. Lalu seperti apa upaya Ridwan Kamil mengatasi masalah ini? Benarkah akhirnya ia kecewa karena tidak bisa bertemu dan bicara langsung dengan kapten maskapai? Dan benarkah juga Ridwan Kamil alami masalah ini ketika Lisa Mariana dilaporkan ke polisi untuk kasus lain? Benarkah Lisa Mariana dilaporkan untuk kasus dugaan video asusila bersama pria lain dan bukannya dengan Ridwan Kamil? Benarkah hingga kini kasus ini masih didalami oleh Polda Jawa Barat? Dan benarkah kedua pelaku sudah mengakui kalau mereka memang ada di dalam video tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah polemik, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana masih terus bergulir. Belum lama ini beredar, Ridwan Kamil tengah menghadapi masalah, yaitu memprotes salah satu maskapai lantaran jadwal penerbangan diundur atau delay. Dalam unggahan di media sosialnya, terlihat Ridwan Kamil dan sejumlah penumpang tengah berbicara dengan pihak bandara. Namun Ridwan Kamil tetap meminta dipanggilkan kapten dari maskapai tersebut agar penumpang percaya, serta bisa memutuskan melanjutkan penerbangan atau tidak, karena yang bisa menentukan hanya kapten pesawat. Ridwan Kamil juga sempat menanyakan kepada kepala bandara mengenai alasan kenapa pesawatnya delay. Dan alasannya karena sedang ada pengerjaan pengaspalan landasan sehingga ada penutupan bandara dari jam 2 sampai jam 7 malam. Hal ini langsung diprotes Ridwan Kamil. Pasalnya, menurut pria yang kerap disapa Kang Emil ini, pengaspalan itu bisa ditunda, serta menurutnya itu pekerjaan teknis saja. Selain itu, menurutnya keterlambatan penerbangan ini bisa mempengaruhi hajat orang banyak, seperti ada tes kerja dan acara keluarga. Karena itu, pria berusia 53 tahun itu pun meminta tanggung jawab dari pihak maskapai gara-gara mendahulukan jadwal mengaspal jalan ketimbang kepentingan penumpangnya. Kita malu sama Ridwan Kamil, guys. Maju. Tunjukkan powermu, Pak. Masih bisa, Pak. Semangat, Pak. Panggil kaptennya. Kalau kapten muncul, percaya. Nah, iya benar. Final menentukan terbang tidak terbang kan kapten pesawat. Terus Pak, kasihan yang Harus kaptennya, Mbak. Pilot itu yang menentukan terbang tidak terbang, aman tidak aman, dan lain sebagainya. Kepala bandaranya masih bekerja. Ada kami masih. Bapak Pak. Ya, kepala personal. Ya, alasan utamanya apa? Karena emang ini ada noda penutupan mendarat dari jam 2 sampai jam 7. Proses overlay landasan, pengerjaan pengaspalan landasan memang sudah rutin. Cara ngaspal dengan hajat hidup ratusan orang yang hidupnya rusak gara-gara ngaspal. Ngaspal itu bisa ditunda, Pak. Ngaspal itu teknis. Benar lagi. Ditunda sejam 2 jam tidak mempengaruhi si kontraktor, si bandara ngejar target apapun. Ini ada yang ujian PNS, ada yang Acara keluarga, kuliah Pak. Acara keluarga. saya juga mau transit ke Jepang, Bapak mau tanggung jawab? Itu memang dari awal. Bukan soal dari awal, Bapak sebagai pemimpin
ada dua pilihan, mana yang buruknya paling banyak, mana yang kebaikan paling banyak. Pilih yang kebaikannya paling banyak dan keburukannya paling sedikit. Bapak mengambil keputusan yang keburukannya paling banyak. Kami nunggu dari jam 9, jam 10-an diundur ke setengah 12. Diundur lagi ke Kalau tidak bisa menjanjikan, jangan menjanjikan. Betul. Ridwan Kamil juga menegakkan sebagai penumpang yang sudah membayar mempunyai hak untuk berbicara kepada kapten dari maskapai tersebut guna kepastian seperti apa penerbangan sebenarnya, memungkinkan atau tidak. Nampak juga sejumlah penumpang sedikit kecewa karena tidak adanya kepastian untuk penerbangan di maskapai tersebut. Padahal Ridwan Kamil mewakili penumpang sudah berusaha ingin berbicara kepada pimpinan dari maskapai tersebut. Tetapi pihak bandara masih bersikeras pimpinannya tidak mau berbicara kepada Ridwan Kamil dan juga kepada para penumpang lainnya. Kami punya hak sebagai yang bayar, ada pajak ke Bapak, ada duit ke airline, mau bicara ke pengambil keputusan. Ya telepon. Bisakah saya bicara ke atasan Bapak? Nah, Telepon. ayo dong Pak, ini udah jam 2:30 loh Pak. Apa telepon? Ada Pak Ridwan Kamil mewakili penumpang izin bicara, boleh apa tidak? Betul. Kalau dijawab tidak juga ya udah gitu loh. Bukan. Bisa nggak Kami Pak tidak telepon Pak? menanyakan ini gitu tidak itu. Kami yang menanyakan Pak Ridwan mewakili penumpang, boleh nggak bicara minta penjelasan. Jadi kesimpulannya tidak mau bicara dengan penumpang. Kami yang Ya, berarti pimpinan Bapak tidak mau bicara ke kami. Jawabnya atau tidak doang loh Pak. Dari tadi Pak. Dari bahasa paling gampang sama Pak Ridwan tuh. Balik pulang balik aja janjian nggak benar. Jangan nggak aspal. Jadi aspal kayaknya jangan. Nggak di aspal Pak. Bilang jam operasional, abis itu di aspal, abis ini diapain? airline. Jadi memang status kami fasilitasnya terus sampai jam 2 tetap gitu. Tidak mau bicara minimal untuk menjelaskan Betul. keputusan membatalkan penerbangan karena ada pengaspalan. Antara mengaspal dengan ada puluhan penumpang yang hajat hidupnya rusak memilih ngaspal. Padahal pesawatnya sudah ada. Di sisi lain, belum usai Lisa Mariana menghadapi laporan Ridwan Kamil di Bareskrim Polri, kini ia dihadapkan kembali dengan pelaporan lainnya. Terlepas dari dugaan pencemaran nama baik, kini ia dilaporkan kembali ke Polda Jabar atas dugaan kasus dugaan perbuatan asusila oleh Aliansi Advokat Nusantara. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan, LP sudah diterima dan sudah juga meminta proses keterangan dari saksi-saksi dari pelapor. Ditegaskan juga bahwa kasus ini bukan dari sosok Ridwan Kamil yang kita duga tetapi orang lain, sosok pria bertato. Usai melakukan pemeriksaan dari beberapa saksi, akhirnya mengarah kepada 2 tersangka dari video syur yang telah beredar yang dipublikasi tersebut. Diketahui jumlah videonya ada 3 dengan peran orang yang sama, tetapi tempatnya berbeda. Hingga kini udah dilakukan proses penyelidikannya, namun masih mengumpulkan barang bukti serta sudah melakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Dan kedua pelaku juga sudah mengakui bahwa memang mereka yang ada video dan yang bersangkutan menyadari kalau itu direkam oleh keduanya secara sengaja dan sadar. Informasi baru terkait dengan seorang wanita ya berinisial LM ya. LM ini beberapa waktu lalu itu dilaporkan oleh seseorang ya dengan LP yang sudah kita terima ya. LP-nya ada di Dirsiper Polda Jabar. Kita juga telah melakukan beberapa proses permintaan ya. Permintaan
keterangan dari saksi-saksi pelapor ini, ya. Kita ada beberapa sudah kita lakukan, lebih daripada satu, ya, untuk menguatkan daripada laporan yang dimintakan oleh yang bersangkutan. Tapi datangnya bukan dari sosok RK yang kita duga, tapi orang lain. Nah, ini setelah kita lakukan pemeriksaan dari beberapa saksi ini, ya, kita akhirnya mengarah kepada 2 tersangka dari video porno yang telah beredar, ya. Telah beredar, dipublis, ya, dan jumlah video itu kurang lebih ada berapa? Ada 3, ya, ada 3 video dengan peran orang yang sama atau berbeda? Sama. Perempuannya sama, laki-laki juga sama. Ya. Jadi ada 3 video yang telah beredar, ya, dengan 2 pelaku yang sama, ya, tempat yang berbeda. Dan ini sudah kita lakukan proses penyelidikannya, ya, proses penyelidikannya, dan kita masih mengumpulkan barang bukti dan juga kita sudah melakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Keduanya ini mengakui bahwa bersangkutan memang ada dalam video itu. Dari hasil penyidikan kita, yang bersangkutan juga menyadari bahwa itu direkam, ya, direkam oleh keduanya secara sengaja dan sadar. Kalau dilihat dari videonya, ini video beredar yang memang sengaja dibuat. Tapi untuk penyebarannya kita belum sampai ke website yang menyebarkan, gitu ya. Menyebarkan. Masih proses pendalaman penyelidikan. Bukan di luar dari yang rame-rame bertato itu. Sementara itu, Lisa Mariana yang dilaporkan terkait video asusila, menurut pengakuannya dirinya tidak tahu. Sedangkan menurut kuasa hukumnya, yaitu John Boy Nababan, menyatakan belum tahu tema yang melaporkan, siapa dan tujuannya apa. Selain itu, menurutnya ini ada pengaruh, karena kliennya mempunyai pengalaman dan hal-hal yang tidak baik. Namun saat ini, kliennya sedang berjuang untuk anaknya. Dan jika bicara masalah laporan ini, masih panjang. Serta yang jelas, klien siap akan menghadiri kalau ada surat panggilan resmi dari pihak kepolisian. Sedangkan menurut Lisa Mariana, dirinya hanya menanggapi santai. Dan menurutnya, hal ini di luar dari konteks dirinya dengan Ridwan Kamil. Menurut ibu 2 anak ini, banyak yang pansos serta menjadi landing rejeki buat mereka dan tidak merugikan dirinya sekaligus tidak menjadi masalah. Selanjutnya, kuasa hukumnya menegaskan akan lebih diselidiki lebih lanjut karena penyebaran video itu sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Siapa yang menyebarkan, maka dia akan menerima sebab akibatnya serta polisi akan mengungkap dengan jelas kasus tersebut. Yang mana? Kakak dilaporkan oleh aliansi apa? Aku belum tahu. Santai aja gitu maksudnya. Santai aja. Soalnya di luar konteks kan. Orang ini lagi mau ini kok buat anak kok jadi kemana-mana gitu loh. Lagi itu bisa jadi ladang rejeki buat mereka selagi tidak merugikan aku. Bener-bener nggak ada masalah sama sekali. Masalah pornografi, kita juga kan nggak tahu nih tema yang melaporkan siapa dan tujuannya apa. Kalau bicara itu kan saya udah berulang-ulang bilang bahwa klien kami ini mempunyai pengalaman dan hal-hal yang juga tidak baik. Tapi pada saat ini, masa lalu yang nggak baik, pada saat ini dia berjuang hanya untuk sebatas anaknya. Kalau kita bicara jadi jangan kemana-mana gitu loh. Kalau kita bicara masalah laporan, itu masih panjang ceritanya. Yang jelas klien kami siap akan menghadiri kalau ada surat panggilan resmi. Betul. Gitu. Tujuan ini mereka apaan sih gitu loh. Karena udah mumpung viral, ya udah konsumsi publik. Entah apa tujuannya, mungkin mau sekalian kalian promosi bagian diri mungkin. Boleh kami tambahkan, apabila pun ada laporan yang mengatakan ada laporan pidana tentang penyebaran video porno, ini perlu untuk diselidiki lebih lanjut. Kami belum mengetahui sampai ke sana bahwa penyebaran video porno ataupun hal-hal porno lainnya ada khusus undang-undang yang mengaturnya. Siapa yang menyebarkannya maka dia akan menerima sebab akibatnya. Kita
paham bahwa polisi akan mengungkap kasus tersebut. Jadi hal-hal yang di luar pengetahuan Lisa, ya tidak mungkin semua hal-hal yang orang lain di sana untuk diketahuinya. Sebelumnya, di tengah pengakuan Lisa Mariana jika Ridwan Kamil adalah ayah biologis dari anaknya, tiba-tiba saja muncul sosok Revelino yang tunjukin bukti bahwa sang anak adalah anak biologisnya. Lalu bukti apa saja yang sudah ditunjukkannya dan siapkan Revelino untuk melakukan tes DNA. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscriber, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pemirsa Intens Investigasi, selain kasus Lisa Mariana dan Ridwan Kamil yang makin memanas, kasus antara Lisa Mariana dengan Revelino pun makin memanas dan mengundang perhatian publik. Pasalnya, tak sekedar mengaku ayah biologis dari anak Lisa Mariana yang ditudingnya sebagai anak Ridwan Kamil, Revelino juga menunjukkan bukti foto kalau dirinya adalah ayah biologis dari sang anak. Selain itu, dirinya juga ingat tanggal lahir sang anak. Menurut Revelino sebagai seorang laki-laki yang dimintai pertanggungjawaban, serta itu merupakan prinsipnya. Karena itu, ia sangat siap untuk tes DNA. Selain itu, menurut kuasa hukumnya, mereka sedang menunggu dari pihak Mabes Polri. Dan menurutnya, Revelino sangat siap untuk tes DNA. Dan dirinya jika tidak terbukti sebagai ayah biologis dari anak Lisa Mariana, berarti dirinya menjadi korban kebohongan sang YouTuber dan mantan model majalah dewasa itu. Menurut Revelino juga, ia tahu kalau Lisa Mariana berhubungan dengan dirinya dan sama yang sebelumnya, serta Revelino sangat mengenal betul sosok Lisa Mariana. Dan ia sangat yakin kalau anak Lisa Mariana itu adalah anaknya itu jika dilihat dari hidungnya, kulitnya, dan bibirnya mirip dengannya. Revelino juga menceritakan kalau dirinya melamar Lisa Mariana di tahun 2021, serta sampai anak itu lahir dirinya tidak pernah dikasih bertemu dengan sang anak. Ini bukti salah satu nanti kami akan masukkan di Pengadilan Negeri Bandung. Karena kami sudah memasukkan intervensi di dalam pokok perkara, mungkin salah satu bukti, tapi tidak semua, hanya bukti permulaan saja. Mungkin dia lupa, Nona-Nona, Mbak LM, Mbak Ica, ini dia pernah ngirim seperti ini bro ya. Nah, itu anak lu ya. Dan ini tanggalnya nih, gue nggak ngarang. Ini berarti Selin tanggal lahir tanggal 26 Januari. Ini April 2022. Ini yang ngirim kan? Ya iyalah. Itu postingan Instagram bukan? Instagram gue. Oh Instagram. Gimana bro ya, gue punya prinsip yang ketika lu ya laki men, lu laki gitu loh, lu diminta pertanggungjawaban. Sekarang kalau lu jadi laki, lu dari posisi gue, lu mau tanggung jawab nggak? Nah itu dah udah, gue memegang prinsip seperti itu bro. Gitu, jadi nggak ada apa-apa pun yang ya udah gitu aja sih. Itu yang gue mau, sangat siap gue. Sudah merencanakan dan kapan itu bisa? Kalau untuk rencana sih tidak ada. Kami justru sangat menunggu panggilan dari pihak teman Mabes Polri, begitu. Kalau dari kita tidak ada untuk rencana. Itunya sih, aduh, tanya dia langsung aja deh. Dia berani ungkapin apa enggak gitu loh. Tapi yang jelas gue tahu. Gue tahu. Bisa disampaikan atau itu menjadi rahasia? Jadi rahasia ya. Tahu dia mantan majalah dewasa, gue tahu. Termasuk tahu mungkin mau suka itu dengan laki-laki itu mungkin. Ya sekarang kita lihat dari wujudnya aja, lo harusnya sudah kalau laki ya, lo udah tahu dia itu ngapain gitu loh. Gue pas terakhir lihat pas gue kemarin baru megang alat komunikasi, gue lihat kan tuh gue iseng kulitnya, hidungnya, bibirnya kayaknya mirip gue
gitu. Iya bapaknya. Ya gitu. Masa yakin Kalau lu? bener. Iya. Jadi itu tadi gue bilang gue pengen udah ngelamar di bulan puasa 2021 itu gue sahur di rumahnya sama teman gue ada yang sama kita warga satu coffee shop yang megang. Itu gue datang sama dia berdua. Setelah hari pun nggak mau dia. Katanya dia pengen hidup berdua aja, katanya itu hari yang ngomong sama gue gitu. Tapi semenjak lahir belum ketemu sama si Ayang. Belum, nggak dikasih. Hanya by foto terus video callan gitu loh. Revelino juga sebelumnya meminta izin kepada ibunya. Jika tidak, maka dirinya tidak mungkin terus berjuang karena ibunya pernah bilang kalau itu anaknya, maka harus diperjuangkan. Menurut Revelino juga, kalau Lisa Mariana mengadukan ke Komnas HAM dan Perempuan, sebaiknya sadar diri dulu, serta menurutnya seharusnya jangan mengadu ke sana, tapi ke psikolog. Gua kalau nggak mungkin minta izin sama emak gua, sama nyokap gua, sama keluarga gua, nggak mungkin gua akan berada di sini hari ini. Siap. Gitu loh. Karena nyokap gua bilang kalau memang itu anak lu, ya lu perjuangin lah. Sekarang kalau lu laki, ya lu perjuangin, lu bertanggung jawab. Laki, kata nyokap gua bilang, ya laki yang dipegang adalah omongannya, no. Ya gua harus pegangin ya, makanya gua untuk maju, Bang. Ketika gua merasakan ya itu anak gua, ya gua perjuangin lah sampai detik sekarang. Buat Mbak Am, aduh Mbak, kalau Anda Ica dong, panggilan sayang dong, Ica. buat Mbak Ica, kalau Ica. Anda pengen mengadukan ke Komnas HAM dan Perempuan, harusnya Mbak sadar diri dulu deh Mbak. Mbak malamnya dugem, tapi Mbak lupa akan predikat Mbak sebagai ibu dengan dua orang anak. Ya ngapain ngadu-ngadu? Harusnya Mbak ke psikolog Mbak. Gunain ini Mbak. Usai Revelino bebas penjara dan mengklaim anaknya sebagai anak biologisnya, lalu seperti apa respon Lisa Mariana? Benarkah ia ingin meludahi wajah Revelino karena menurutnya halu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscriber, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya akhirnya sosok Revelino muncul ke publik usai dirinya bebas dari penjara, serta mengklaim bahwa dirinya adalah ayah biologis dari anak Lisa Mariana. Hal ini seperti memunculkan bara api yang menyulut tiba-tiba bagi Lisa Mariana di tengah kasusnya dengan Ridwan Kamil. Menurut Lisa Mariana, ini masalah anak serta dirinya mempertanyakan sosok Revelino yang tiba-tiba mengakui anaknya adalah anak biologisnya. Ditegaskannya agar jangan ikut-ikutan di dalam permasalahannya, serta menurutnya bukti yang dipegang oleh Revelino cuma hanya ada satu, yaitu bukti chattingan yang menurutnya bukti tidak valid. Lisa Mariana juga menceritakan awal dirinya bertemu dengan Revelino, serta menurutnya tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Bahkan terang-terangan, Lisa Mariana juga menyebut Revelino ini halu. Dan bagi Lisa Mariana, ia hanya ingin tes DNA dengan Ridwan Kamil, tapi kenapa Revelino ikut campur? Lu siapa, men? Lu tiba-tiba ngaku-ngakuin anak gue, anak lo. Lu cuma bisa kasih bukti itu cuma satu, yaitu chatting yang itu doang, udah, yang nggak valid. Itu doang. Coba aja. Nah, katanya sudah lamaran di bulan puasa tahun 2021. Demi Allah nggak ada, jangan halu ya, Revelino ya. Ntar gue ludahin mukanya. Ya, kalau nggak bawa lagi ke BNR suruh tes urin. Sebenarnya konflik
gue ini kan sama Pak RK ya, kenapa jadi ke Revalino ya? Ya gue nggak mau terlalu banyak berstatement. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian 3 juta subscriber channel Intens Investigasi.